Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan sesi kedua, kecerdasan buatan mengenai metode pelacakan atau pencarian. Di mana pada video sebelumnya kita sudah membahas ya metode yang pertama, yaitu menggunakan blind search ya. Nah, untuk yang kedua di sini kita menggunakan pencarian terbimbing ya. Nah, pencarian terbimbing ini yaitu heuristic search ya, di mana ya pencarian buta tidak selalu dapat diterapkan dengan baik. Hal ini disebabkan waktu aksesnya yang cukup lama dan besarnya memori yang diperlukan. Nah, untuk masalah dengan ruang masalah yang cukup besar, teknik pencarian buta bukan metode yang baik karena keterbatasan kecepatan komputer dan memori. Nah, metode heuristic search diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan yang besar. Metode heuristic search menggunakan suatu fungsi yang menghitung biaya atau perkiraan estimasi dari suatu simpul tertentu menuju ke suatu simpul tujuan yang disebut dengan fungsi heuristik. Aplikasi yang menggunakan fungsi heuristik yaitu Google, Deep, ya, mesin, misal kasus 8 puzzle ada 4 operator yang digunakan untuk menggerakkan dari suatu keadaan lama ke keadaan yang baru. Nah, di sini kita lihat kasus ya. Yang pertama itu untuk heuristic search adalah pencarian terbimbing menurut hill climbing. Nah, di sini ya solusi-solusi yang mungkin dengan menyusun kata-kata dalam urutan abjad. Misalkan di sini kita memiliki A, B, C, D dengan panjang lintasan. Nah, panjang lintasan dari A ke B itu adalah 8, B ke C itu 5, C ke D itu 6, D ke A itu 7, A ke C itu 3, kemudian B ke D itu 4. Nah, kita lihat di sini ya, kalau kita akan melewati setiap not A, B, C, D ini sebanyak 1 kali, maka kemungkinan panjang lintasan yang minimum yang kita ambil ya dari berbagai kemungkinan dapat kita lihat di sini adalah dari A ke B 8, kemudian B ke C 5, berarti 8 tambah 5 13, kemudian C ke D ya 6 ya, berarti 8 tambah 5 tadi 13 tambah 6 itu adalah 19. Nah, maka panjang lintasan A, B, C, D itu adalah 19. Kemudian alternatif yang lain yaitu disampaikan A ya, A ke B, kemudian B ke D, lalu ke C. Nah, panjang lintasannya itu adalah 18 di sini ya. A ke B itu adalah 8 ya, ditambah B ke D itu adalah 4, berarti 12. Lalu D ke C itu adalah 6. Berarti 12 tambah 6 adalah 18. Kemudian dengan cara yang sama, yaitu lintasan kemungkinan yang ketiga, yaitu A ke C, A ke C, kemudian dari C ke B, kemudian B ke D. Nah, ini adalah panjang lintasannya 12. Kemudian kemungkinan yang lain yaitu dari A ke C, lalu C ke D, D ke B, panjang lintasannya adalah 13. Nah, kita lihat di sini nilai yang paling kecil ini adalah 12 ya. Maka yang kita pilih nanti adalah nilai minimum, yaitu berarti yang dilewati nanti oleh mungkin pengantar surat ya, untuk melewati semua not-not yang ada dari A, B, C ke D supaya biayanya itu kecil adalah lewat A, C, B, D, di mana nilainya ini adalah paling minimum dari kemungkinan yang ada. Ini adalah menurut hill climbing. Ya. Nah, kemudian ada lagi ya metode simple hill climbing. Nah, di sini adalah suatu ruang keadaan berisi semua kemungkinan lintasan yang mungkin. Operator digunakan untuk menukar posisi kota-kota yang bersebelahan. Fungsi heuristik yang digunakan adalah panjang lintasan yang terjadi. Kemudian operator yang digunakan adalah menukar urutan posisi dua kota di dalam satu lintasan bila ada n kota. Dan ingin mencari kombinasi lintasan dengan menukar posisi urutan dua kota, maka kita akan dapat sebanyak kemungkinannya itu adalah dengan rumus n faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali n kurang 2 faktorial, di mana n ini adalah banyaknya kota ya. Karena kota kita tadi ada 4, A, B, C, D,
maka di sini nilainya 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, kemudian 4 dikurang 2, berarti ini adalah 2 faktorial, maka kita akan mendapatkan 6 buah kombinasi. Nah, ke-6 kombinasi ini kita tuliskan, yaitu kita bisa menukarkan 1 dengan 2, artinya kita menukarkan kotak ke-1 dengan kotak kedua, kemudian tukar 2 dengan 3, artinya menukarkan kota 2 dengan 3, kemudian tukar 3, 4, berarti kota 3 dan 4 kita pertukarkan. Kemungkinan berikutnya adalah tukar 4,1, berarti kita menukarkan kota 4 dengan 1, kemudian tukar 2,4, berarti kita menukarkan kota 2 dengan 4, dan tukar 1,3, berarti kita menukarkan kota 1 dengan 3. Nah, berarti ada 6 kemungkinan. Nah, kita buatkan ya lintasan pencarian terbimbingnya. Ya, nah, pertama itu adalah ABCD. ABCD ini tadi kita hitung dari lintasan A ke B, B ke C ke D, totalnya adalah 19. Nah, 6 kemungkinan yang disampaikan sebelumnya, ya, yang ini, ya, kita lakukan penukaran 1 dengan 2, berarti di sini adalah kita menukarkan A dengan B, sehingga nanti BACD. Nah, itu panjang lintasannya adalah 17, kemudian tukar 2,3 ya, kemungkinan kedua, berarti B dengan C, sehingga ACBD, ya. Ini kita hitung pula berapa nilainya, sampai nanti TK di sini tukar ya, 3,4 menukarkan C dengan D, berarti ABDC, ya, sampai nanti tukar 1,3. Nah, kemudian kita ambil nilainya 19, ya. Kita ambil yang paling kiri di sini, ya, adalah 17. Nah, 19 dengan 17 paling kecil 17. Nah, di sini, maka 17 ini kita lanjutkan lagi melakukan hal yang sama. Berarti TK 12, berarti kita menukarkan kota pertama dengan kota kedua BA, berarti AB, ABCD. Nah, sementara ABCD ini sudah ada, ini kita coret. Ya, kemudian tukar 2,3 untuk BACD. Kita dapatkan nanti AC ini ditukarkan jadi CA, berarti BACD. Nah, kita hitung lintasannya sampai nanti tukar 1,3 gitu, CABD ya, untuk kondisi awalnya seperti ini. Nah, di sini kita hitung panjang lintasan masing-masingnya. Kemudian kita ambil yang paling kiri gitu ya, 17. Nah, nilainya ini 17. Di sini kita lihat 15 itu lebih kecil dari 17, maka ini jadi pivotnya, ya. Nah, ini yang kita lakukan lagi untuk melakukan 6 kombinasi yang tadi ya. Tukar 1,2 berarti BC ditukar menjadi CBAD. Nah, ini kita cari panjang lintasannya berapa gitu ya. Nah, sampai nanti yang terakhir tukar 1,3 yaitu ACBD. Nah, di sini ya BACD kenapa kita coret? Karena sudah ada di sini nilainya 17. Nah, di sini kita lihat ya angkanya. Terakhir kan 15 nih. 15 yang kita lakukan sebagai pivot. Kita harus menghitung nanti nilai mana yang lebih kecil dari 15. Nah, ternyata 14 ya di BDAC. Nah, ini yang akan kita jabarkan menjadi 6 kemungkinan. Ya, 1,2 berarti kita menukarkan BDAC. Ya, berarti DBAC. Nah, ini kita hitung lagi. Ya, kita bandingkan dengan 14, mana nilai yang paling kecil. Dari yang ada kemungkinan ini, tak lain adalah 13. Nah, 13 ini nanti yang kita uraikan lagi. Ya, begitu seterusnya. Sehingga nanti kita dapatkan 13 ini kecil dari 12 ya. Nah, di 12 ini kita uraikan. Nah, nanti kita bandingkan nilai-nilai terakhir. Ternyata nilai yang didapatkan di sini tidak ada yang lebih kecil dari 12, maka berakhirlah pencarian dari terbimbing di sini, ya. Nah, ini ada penjelasannya, nanti Anda bisa baca gitu ya dari yang Bunda uraikan tadi. Nah, kemudian kita lihat ya metode yang kedua pada pencarian terbimbing ini atau heuristik ini adalah metode steepest ascent hill climbing. Nah, di steepest ya. Ascent hill climbing hampir sama dengan simple ascent hill climbing, hanya saja gerakan pencarian tidak dimulai dari kiri, tetapi berdasarkan nilai heuristik yang terbaik. Nah, setelah kita dapatkan tadi nilai titiknya keempat kota itu adalah ABCD, kita tentukan nilainya 19, kemudian kita tukarkan ya, tukar 1,2 berarti AB ditukar dengan